wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnia Mira Rahmani akan memandu presentasi video kami hari ini dengan berjudul Evaluasi Media Berbasis IT. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Agnia Mira Rahmani, selaku moderator, dan rekan-rekan saya, Lulu Fili, Angelina Laila, Putri Aulia, Ajah Rasyifa, Najwa Nuril, Ria Komala, dan Sylvia Maharani. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar. Menurut kalian, apa itu media berbasis IT? Bagaimana kita menilai kualitas media berbasis IT? Apa saja metode evaluasi yang digunakan? Dalam penerapannya, teknologi apa saja yang mendukung evaluasi media ini? Lalu, apa saja keefektifan dan kelebihan media berbasis IT? Apa tantangan dan kelemahannya? Dan bagaimana solusinya? Nah, di sini kami akan menjelaskan materi-materi itu. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu pengertian media berbasis IT. Kepadanya, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di materi yang pertama ini ada definisi dan konsep media berbasis IT. Sebelum masuk ke media berbasis IT, ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian ada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat serta tepat waktu. Nah, jadi dapat dikatakan media pembelajaran berbasis IT ini sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan materi ajar secara efektif. Nah, media ini mencakup berbagai jenis bentuk seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi yang disajikan melalui perangkat digital seperti komputer, internet, dan perangkat mobile. Nah, kemudian apa sih evaluasi media berbasis IT itu? Nah, evaluasi media berbasis IT adalah kegiatan untuk menilai kualitas dan keberhasilan penggunaan digital dalam proses belajar mengajar. Jadi kayak apakah si media yang sudah digunakan ini sudah efektif atau mungkin bisa dikembangkan lagi menjadi lebih efektif. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui ya seperti tadi disebutkan media ini apakah efektif, efisien, menarik, dan sesuai tujuan pembelajaran, seperti itu. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kriteria evaluasi media berbasis IT. Nah, dalam evaluasi media berbasis IT ini, contohnya seperti e-learning, aplikasi, atau multimedia yang memang sangat penting untuk menjamin kualitas, efektivitas, dan kesesuaian penggunaannya. Nah, dalam kriteria evaluasi ini tuh dapat dikelompokkan menjadi 3 pilar utama. Yang pertama itu ada aspek teknis atau rekayasa perangkat lunak. Nah, aspek ini tuh menilai fungsionalitas dan kinerja sistem media gitu, yang terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada usabilitas atau kemudahan penggunaan. Jadi si medianya itu harus mudah dioperasikan oleh pengguna target, serta navigasinya juga harus jelas dan intuitif, seperti tombol, menu, alurnya juga harus logis dan mudah dapat ditemukan gitu. Yang kedua itu ada keandalan atau reliabilitas. Jadi programnya itu harus berfungsi dengan stabil dan konsisten, serta medianya juga harus bebas dari kesalahan program atau error yang dapat mengganggu si pengguna. Yang ketiga itu ada kompatibilitas. Medianya itu harus dapat dijalankan pada berbagai perangkat keras seperti PC, laptop, dan tablet, dan perangkat lunak atau sistem operasi yang umum digunakan. Yang keempat itu ada efisiensi. Nah, efisiensi ini waktunya harus memuat dengan cepat dan prosesnya juga harus efisien. Yang kelima itu ada kualitas teknis. Jadi menyangkut kualitas suara dan visual yang disajikan, termasuk kecepatan pemrosesan data.
Nah, yang kedua itu ada aspek konten atau desain pembelajaran atau informasi. Nah, dalam aspek ini tuh menilai isi, kesesuaian, dan kedalaman materi yang disampaikan. Terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada akurasi dan kekinian. Nah, jadi materi atau informasinya itu harus benar-benar benar atau valid gitu dan terkini sesuai perkembangan ilmu atau data terbaru. Nah, yang kedua itu ada relevansi dan tujuan. Kontennya itu harus relevan dengan kebutuhan pengguna serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, misalkan kurikulum atau target informasi. Nah, yang ketiga itu ada interaktivitas. Nah, jadi medianya itu harus mampu mendorong keterlibatan aktif si pengguna, jadi tidak hanya sekedar membaca. Serta harus ada komponen seperti latihan, simulasi, atau kegiatan yang meminta respon si penggunanya. Nah, yang keempat itu ada evaluasi dan umpan balik. Jadi tersedia alat evaluasi yang harus konsisten dengan tujuan gitu, serta harus memberikan umpan balik yang tepat dan informatif terhadap respon atau hasil evaluasi pengguna. Nah, yang ketiga itu ada aspek tampilan atau komunikasi visual. Nah, dalam aspek ini tuh menilai desain antarmuka dan daya tarik penyajian. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada komunikatif dan daya tarik. Jadi desainnya itu harus menarik perhatian dan sesuai dengan selera si target atau audiens gitu. Serta gaya penyampaiannya juga harus kreatif dan sederhana agar mudah diterima oleh audiens. Yang kedua itu ada tata letak atau layout dan keseimbangan. Nah, tata letak elemen yang berada di layar itu harus tertata dengan baik dan seimbang, jadi tidak terlalu penuh atau berantakan. Yang ketiga itu ada keterbacaan dan tipografi. Nah, dalam pemilihan jenis ukuran dan warna huruf itu harus menjamin keterbacaan yang tinggi dan tidak melelahkan mata. Nah, yang keempat itu ada penggunaan visual dan audio. Jadi dalam penggunaan warna, animasi, gambar, dan efek suaranya itu harus mendukung materi dan tidak mengganggu konsentrasi atau pesan utama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai metode evaluasi media berbasis IT. Evaluasi media berbasis IT ini tuh dilakukan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan juga kinerja media pembelajaran digital. Yaitu yang pertama itu ada CIPP, yaitu Convert, Input, Proses, dan Produk. Jadi tujuannya itu menilai media dari konteks, input, proses, hingga hasil akhir. Langkahnya itu yang pertama itu ada konteks evaluation, input evaluation, proses evaluation, dan juga produk evaluation. Selanjutnya itu ada TESMER atau formative evaluation model. Jadi ini tuh tujuannya itu untuk mengevaluasi media pelatihan atau aplikasi IT berdasarkan reaksi pembelajaran, perilaku, dan hasil. Nah, kalau langkah-langkahnya itu yang pertama ada reaction, terus ada learning, dan juga behavior, yang terakhir ada result. Selanjutnya itu ada usability testing. Ini tuh tujuannya itu untuk menilai pengalaman pengguna dalam menggunakan media IT. Langkahnya itu yaitu menentukan tugas pengguna, mengamati, catat kesulitannya, dan juga analisis efektivitas dan juga efisiensi. Selanjutnya ada heuristic evaluation. Tujuannya itu untuk menilai media berbasis IT berdasarkan prinsip heuristik oleh pakar. Langkahnya itu evaluasi menggunakan prinsip konsistensi, navigasi, error prevention, dan juga estetika. Selanjutnya ada eksperimen atau
protes post-test design. Tujuannya itu untuk mengukur efektivitas media IT terhadap hasil belajar. Langkahnya itu bandingkan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan media. Selanjutnya ada mixed method evaluation. Tujuannya itu menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk hasil evaluasi yang menyeluruh. Langkah-langkahnya itu yang pertama menggunakan teks, angket, wawancara, dan juga observasi secara terpadu. Selanjutnya ada discrepancy evaluation model. Tujuannya itu untuk membandingkan kondisi ideal dan kondisi aktual media berbasis IT. Selanjutnya langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan standar ideal, kumpulkan data aktual dan bandingkan, lalu beri rekomendasi seperti itu. Cukupkan sekian. Terima kasih. Nah, di sini ada 8 jenis tentang teknologi yang digunakan. Yang pertama itu ada e-learning management system atau LMS. Nah, contoh dari aplikasi tersebut tuh ada Moodle, Google dan Google Chrome. Dan adapun fungsi utamanya itu untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi proses belajar serta hasil peserta didik secara online. Yang kedua itu ada software analisis data. Contoh aplikasinya itu ada SPSS, Excel, dan Google Sheets. Nah, fungsinya itu untuk mengelola dan menganalisis data, hasil evaluasi media secara statistik dan grafis. Yang ketiga itu ada aplikasi kuis dan ujian online. Contoh aplikasinya itu ada Kahoot, Quizzes, dan Google Form. Fungsi utamanya itu untuk melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif secara interaktif dan otomatis. Yang selanjutnya ada media interaktif multimedia. Contoh aplikasinya itu ada Articulate Storyline dan Adobe Captive. Fungsinya itu untuk mengevaluasi aktivitas media pembelajaran integratif melalui data dan interaksi pengguna. Yang selanjutnya itu ada Cloud-based evaluasi tools. Ya, contoh aplikasinya itu ada Google Analytics dan Power BI. Fungsi utamanya itu untuk mengumpulkan dan menampilkan data evaluasi media berbasis daring. Yang selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI tools. Nah, contohnya itu ada ChatGPT atau Turnitin. Nah, fungsinya itu untuk melakukan penilaian otomatis, analisis teks, dan deteksi plagiarisme dan umpan balik yang cerdas. Yang selanjutnya itu ada computer basis test. Nah, atau bisa disebut dengan CBT. Nah, contoh aplikasinya itu ada ExamView dan Respondus aplikasi UNBK. Nah, fungsi utamanya itu untuk melakukan ujian berbasis komputer dengan sistem penilaian yang otomatis. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada Analytics Tool untuk media digital. Nah, contoh aplikasinya itu ada Google Analytics dan YouTube Studio. Fungsi utamanya itu untuk menilai tingkat akses, durasi penggunaan, dan keterlibatan siswa terhadap media pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya tentang teknologi yang digunakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keefektifan media berbasis IT. Yang pertama, ada meningkatkan minat dan motivasi siswa. Nah, penggunaan multimedia dan animasi dapat membantu pembelajaran lebih menarik. Visual yang menarik juga dapat menangkap perhatian siswa. Contohnya tuh menggunakan video animasi untuk menjelaskan konsep fisika seperti gaya gravitasi sehingga siswa lebih tertarik untuk belajar. Yang kedua, ada interaktivitas. Nah, ini tuh media interaktif mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, bukan hanya sebagai pendengar. Contohnya tuh menggunakan aplikasi kuis seperti Kahoot, di mana siswa tuh dapat menjawab pertanyaan secara langsung dan melihat hasil bersama. Yang ketiga ada aksesibilitas.
itu materi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan waktu dan tempat yang mereka pilih. Contohnya seperti platform e-learning, Google Classroom, di mana siswa tuh dapat mengakses materi pelajaran dari rumah. Yang keempat, ada variasi penyampaian materi. Menggunakan berbagai format membentuk pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswa yang berbeda. Contohnya tuh menggabungkan teks, video, dan infografis dalam satu modul pembelajaran tentang sejarah sehingga siswa bisa memilih format yang mereka suka. Yang kelima, ada efisiensi pembelajaran. Penyajian informasi yang ringkas dan terstruktur membantu siswa memahami materi dengan lebih cepat. Contohnya menggunakan slide presentasi yang jelas dan sederhana untuk menjelaskan topik. Yang keenam, ada peningkatan keterampilan digital. Belajar menggunakan alat digital membantu siswa mengembangkan keterampilan yang penting untuk masa depan mereka. Contohnya mengajarkan siswa cara menggunakan aplikasi desain grafis untuk proyek seni sehingga mereka terbiasa dengan teknologi yang relevan. Yang ketujuh, yang terakhir, ada evaluasi dan umpan balik. Media berbasis IT ini memudahkan guru untuk menilai kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang cepat. Contohnya tuh menggunakan alat seperti Google Form untuk membuat kuis yang langsung memberikan hasil sehingga siswa dapat mengetahui nilai mereka segera setelah selesai. Nah, dengan menerapkan media berbasis IT dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Sekian presentasi dari saya. Media pembelajaran berbasis teknologi informasi memiliki banyak kelebihan dibanding cara belajar biasa. Nah, teknologi membantu siswa belajar lebih mandiri dan membuat proses belajar lebih menarik. Yang pertama itu, kelebihannya itu mendorong kemandirian belajar. Siswa bisa belajar sendiri tanpa selalu bergantung pada guru dengan e-modul, video, atau platform online seperti Google Classroom dan Rumah Belajar. Siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, dua, fleksibel waktu dan tempat belajar. Tidak harus di kelas atau jam tertentu, siswa bisa menyesuaikan waktu sesuai kebutuhan dan guru bisa mengajar jarak jauh lewat Zoom atau Google Meet. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan dan kreativitas teknologi membuat siswa lebih aktif dan kreatif. Aplikasi seperti Canva, Powtoon, dan Padlet membantu siswa membuat karya dan berkolaborasi dengan teman. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan konsentrasi pembelajaran dengan video, gambar, dan suara membuat belajar lebih menarik, tidak bisa membosankan, dan mudah dipahami. Yang kelima, menambah sumber belajar. Nah, siswa bisa mencari informasi dari banyak sumber seperti e-book, jurnal online, atau video tutorial. Ilmu yang didapat jadi lebih luas, tidak hanya dari guru. Dan yang keenam itu meringankan peran guru. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tapi menjadi pembimbing agar siswa bisa belajar mandiri. Yang ketujuh, lebih efisien. Guru bisa membuat materi yang lebih menarik dan mudah dipelajari. Siswa juga mengulang pelajaran lewat file atau rekaman video. Nah, selanjutnya kekurangan media pembelajaran berbasis IT. Walaupun bermanfaat, pembelajaran berbasis IT juga punya beberapa kelemahan. Yang pertama, penyalahgunaan teknologi. Siswa sering tergoda membuka media sosial atau bermain game saat belajar online. Dua, akses internet terbatas. Tidak semua siswa punya perangkat atau jaringan internet yang bagus, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga itu, kemampuan guru masih kurang. Tidak semua guru bisa menggunakan teknologi dengan baik, terutama yang belum terbiasa. Yang keempat, ketergantungan pada jaringan dan sistem. Jika internet lemot atau sistem error, pembelajaran bisa terganggu. Yang kelima, sulit menguasai dan menilai siswa. Guru sulit memastikan apakah siswa benar-benar aktif dan jujur saat belajar online. 6, fasilitas sekolah kurang gitu. Beberapa sekolah belum punya komputer, wifi, atau alat pendukung lain. Yang ketujuh, kurangnya dukungan pemerintah. Pelatihan guru dan penyediaan sarana digital dari pemerintah belum merata di semua daerah. Sekian dari saya tentang menjelaskan materi kekurangan dan kelebihan media pembelajaran berbasis IT. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang rekomendasi untuk pengembangan media berbasis IT. Nah, di sini
Materi itu ada 7. Yang pertama ada menyesuaikan media dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Nah, media berbasis IT harus disesuaikan dengan isi kurikulum yang sedang dilakukan di sekolah. Selain itu juga harus memperhatikan kebutuhan siswa, misalnya tingkat kesulitannya, minat mereka, dan cara belajar yang paling efektif untuk mereka. Yang kedua ada mengintegrasikan teknologi baru seperti AI, art, atau VR. Nah, pengembangan media sebaiknya melalui penggunaan teknologi modern seperti AI, art, atau VR. Tujuannya supaya pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan terasa nyata bagi siswa. Nah, yang ketiga ada melatih guru dan siswa agar melek digital dan mampu mengoperasikan media. Nah, supaya media IT bisa benar-benar bermanfaat, guru dan siswa harus bisa menggunakannya. Jadi perlu ada pelatihan atau bimbingan agar mereka paham cara mengoperasikan media digital dengan baik, bukan cuma sekedar menonton atau memencet tombol saja. Nah, yang keempat ada melakukan evaluasi rutin untuk memperbaiki konten dan tampilan. Nah, media berbasis IT perlu dievaluasi secara berkala dan dari hasil evaluasi itu bisa diperbaiki bagian yang kurang menarik, kurang jelas, atau kesalahan teknis supaya kualitas media selalu meningkat. Nah, yang kelima ada mengutamakan aksesibilitas agar bisa digunakan di berbagai perangkat dan jaringan internet. Nah, media pembelajaran harus mudah diakses, baik melalui HP, laptop, maupun komputer. Selain itu harus bisa digunakan walaupun jaringan internet tidak terlalu kuat, supaya semua siswa punya kesempatan untuk belajar. Nah, yang kelima ada mengembangkan konten lokal agar relevan dengan budaya dan konteks siswa Indonesia. Nah, konten media jangan hanya meniru dari luar negeri saja. Akan lebih baik selalu disesuaikan dengan budaya, bahasa, dan kebiasaan di Indonesia agar siswa lebih mudah memahami dan mereka dekat dengan materi yang diajarkan. Yang terakhir ada kolaborasi dengan ahli IT dan pendidik untuk memastikan kualitas teknis dan pedagogis. Nah, dalam membuat media berbasis IT, sebaiknya melibatkan dua pihak, seperti ahli IT supaya teknologinya bagus dan berfungsi, dan ahli pendidikan supaya isi dan metode pembelajarannya benar. Jadi, hasilnya bukan cuma karena keren secara tampilan, tapi juga efektif buat belajar. Nah, dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa media berbasis IT adalah alat yang efektif untuk pendidikan, namun perlu evaluasi ketat agar relevan dan berdaya guna. Teknologi seperti AI dan VR membawa banyak keuntungan, tetapi kita juga harus memperhatikan kesenjangan digital dan terus berinovasi. Baik, terima kasih kepada semua presenter dan teman-teman yang telah menyimak. Kami harap video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan mengenai evaluasi media berbasis IT. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.